Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'allumu wa ta'lim tadhakkura wa tadhkira wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Ibtigha bi qurbi wa majdihi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa, Allahumma nas'aluka ilman نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من عمل لا يرفع من دعاء لا يستجاب البهاء. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى برحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillah. Waktu sudah dekat maghrib, insyaallah kita baca sedikit untuk mendapatkan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada kitab Syarhul Ainiyah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mensyarahkan daripada qasidah Ainiyah yang ditulis oleh guru beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan manakibnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan insyaallah kita masih melanjutkan karena cukup panjang manakibnya beliau. Di sini dikatakan waqala Syekh Abdul Abbas, dan Syekh Abdul Abbas beliau pernah mengatakan qala rajulun li Syekh, pernah salah seorang laki-laki berkata kepada Abul Hasan Asy-Syadzili, ma taqulu fil Khidir, apa pendapatmu tentang Nabi Khidir? Ahayyun huwa am mayit? Apakah Nabi Khidir itu hidup atau mati? Masih hidup atau sudah meninggal? Faqala al-faqih Nasiruddin yufti annahu hayy. Kata beliau, ada seorang faqih, seorang ahli fikih yang bernama Nasiruddin. Beliau memberikan fatwa bahwasanya Nabi Khidir itu adalah masih hidup. Wa Syekh Abdul Mu'ti lagiyahu ana lagaituhu wa sababatuhu wa wasatahu wa sawa. Kata Abul Hasan Syadzili, Syekh Abdul Mu'ti, ada seorang guru ulama namanya Syekh Abdul Mu'ti, pernah jumpa dengan Nabi Khidir, dan saya pun pernah jumpa dengan Nabi Khidir. Dan ketika saya melihat Nabi Khidir, salah satu ciri-cirinya itu adalah jari telunjuknya dengan jari tengahnya itu sejajar, sama. Ada sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mengetahui nama asli Nabi Khidir, maka insyaallah masuk surga. Ya. Ada yang tahu nama aslinya? Perlu dicatat, perlu diingat. Balia ibn Mulkan. Nama aslinya Nabi Khidir Balia ibn Mulkan, ada yang bilang Mulkan. Wa qala aidan lakaitul Khidir fi sahra'i dhab. Faqala li Abul Hasan ashabakallahu al-lutf al-jamil wa kana laka sahiban fil magami wa fil rahil. Beliau ketika berjumpa dengan Nabi Khidir mengatakan kepada Abul Hasan Syadzili, ya Aba Hasan, wahai Abul Hasan, ashabakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai temanmu, al-lutful jamil, dan Allah menjadikan kepadamu atau dibarengi dengan untukmu al-lutf, kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala, al-jamil, yang indah daripada Allah. Wa kana laka sahiban fil magam wa fil rahil, dan mudah-mudahan Allah menjadikan untukmu teman-teman fil maqam, di mana engkau berada dan dimanapun engkau pergi. Qala Ibn Atha fi lataifih wa alam anna baqa'il Khidir qad ajma' alaihi ahlu hadhihi ta'ifah. Di sini beliau banyak membahas tentang Nabi Khidir karena dikatakan Sayyidina Imam Abul Hasan Syadzili ini juga termasuk orang yang sering kali jumpa Nabi Khidir. Nabi Khidir ini ada yang mengatakan dia seorang wali, ada yang mengatakan seorang nabi, khilaf para ulama. Namun kata ulama, sebagaimana Nabi atau Malaikat Jibril sebagai gurunya atau yang memberikan informasi atau yang membimbing para nabi, para rasul, dikatakan Khidir ini adalah pembimbingnya para aulia. Kalaulah Jibril atau malaikat itu pembimbingnya para nabi, maka Khidir ini adalah pembimbingnya para aulia. Oleh sebab itu sering para aulia-aulia itu jumpa dengan Nabi Khidir. Qala Ibn Atha fi lataifih. Ibn Atha pernah berkata di dalam kitabnya Lataif, wa'lam anna baga'il Khidir qad ajma' alaihi ahlu hadhihi ta'ifah. Ketahuilah bahwasanya keberadaannya Khidir itu sudah disepakati oleh semua ulama. Wa tawatur an auliya kulli asrin liga'uh, dan sangat banyak sekali daripada aulia setiap zamannya itu yang berjumpa dengan Nabi Khidir. Wal akhdha anhu, dan banyak menimba ilmu dengan Khidir.
Washtahara dzalika ila an balagal amr ila haddit tawatur alladzi la yumkinu juhduh. Sampai terkenalnya Khidir ini yang tidak bisa dimenafikan keberadaannya karena saking terlalu banyak orang yang berjumpa dengannya, sehingga nggak mungkin lagi untuk dinafikan bahwasanya Khidir itu hanya khayalan atau tidak ada orangnya, hanya khayalan saja. Banyak sebagian orang mengatakan demikian. Lucunya kita itu adalah memang beginilah. Kita nggak pernah melihat, tetapi kita langsung mengatakan tidak ada. Padahal banyak orang yang pernah melihat. Ya, bukannya kita mengatakan tidak tahu atau tidak mampu melihat, tapi kita langsung memvonis tidak ada apa yang kita belum pernah lihat. Sebagaimana banyak orang mengatakan mana ada mungkin bisa jumpa Rasulullah, mana ada bisa melihat Rasulullah. Jangan karena Anda nggak bisa melihat Rasulullah seakan-akan mengatakan orang yang pernah lihat Rasulullah itu nggak ada. Ya, kalau kita belum mampu ya belum mampu. Jangan sama ratakan. Wa qad jaa'a annahu lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'u qailan yaqul min jawfil bait ana fillahi khalfan min kulli halik wa audan min kulli fa'id wa ana al-musab min harmith thawab. Qala rawi kana yaruna annahu al-Khidir. Wa alam anna man kara wujud al-Khidir faqad ghalat. Ketahuilah barang siapa orang-orang yang mengingkari akan wujudnya Khidir, maka orang tersebut sudah sudah dalam keadaan kesalahan yang besar. Au qala innahu ghaira Khidir Musa, au man qala inna likulli zaman Khidir, ataupun ada orang yang mengatakan kalau itu bukan Khidir sebenarnya, itu adalah Nabi Musa, karena memang Khidir ini lahirnya di zaman Nabi Musa. Perlu diketahui Khidir ini adanya itu di zamannya Nabi Musa. Makanya terkenal itu dalam Al-Qur'an, Nabi Musa itu belajar dengan Nabi Khidir. Ya, itu diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, panjang itu ceritanya. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Padahal kalau kita melihat Nabi Musa ya pasti lebih afdal daripada Khidir. Tapi lihat bagaimana belajar itu enggak melihat kedudukan. Ya, dengan siapapun kita harus belajar. Atau kalau ada orang mengatakan au man qala inna likulli zaman Khidir, atau setiap zaman itu ada Khidir masing-masing, itu juga enggak diterima. Kita meyakini apa yang dikatakan oleh para ulama, Khidir yang ada di zaman Nabi Musa sampai sekarang masih ada. Ya, cuman ya nantilah kalau jumpa insyaallah tanya nanti nama Khidir nanti kayak mana bentuknya. Tamam. Au innal khadariyah rutbah yagumu biha rajulun fi kulli zaman. Atau kalau ada orang mengatakan kalau ada orang yang sudah sampai kedudukan tinggi, nanti batasnya sampai dia menjadi Nabi Khidir, itu enggak. Walhasil ucapan-ucapan semisal itu kita tidak mengikutinya. Wala taghtar bi kalami bil Jauzi fi kitabih al-Ajalah, dan jangan kalian tertipu dengan ucapannya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini ulama-ulamanya mereka juga. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Ajalah, intaha al-kalam Ibn Atha. Itu adalah ucapannya Ibn Atha yang melarang atau yang mengingatkan kepada kita jangan mendengar ucapan-ucapan orang tentang Nabi Khidir. Wa qad dzakarna fi hadha syarah mimma lagiyahu mimman tarjamnahu wa sayati dzakara man lagiyahu min al-atin fi syarh hadha syarah walau tataba'na dzalik la tal kitab bidzalik. Kata Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, kami cukup menceritakan sedikit saja tentang Nabi Khidir karena memang kebiasaan kami tidak terlalu mendalam di dalam menceritakan seseorang di dalam kitab ini. Karena kalau setiap orang yang mau diceritakan di dalam kitab ini harus secara detail, ya satu orang satu kitab. Nah, saking panjangnya manakibnya para ulama itu satu orang satu kitab. Tapi memang Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi banyak juga kayak cerita-cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Al-Imam Al-Ghazali yang masyhur sebenarnya tidak diletakkan di dalam kitab ini karena memang ya beliau hanya menceritakan yang mungkin yang jarang diketahui oleh orang, yang jarang didapati di dalam kitab-kitab yang lain. Tamam, walau tataba'na dzalik la talal kitab bidzalik. Kalaulah kami ikutin semuanya, manakibnya para aulia itu kami ceritakan secara detail, maka kitab ini akan jadi panjang. Wallahu a'lam bishawab.